down, I know you got me, baby. Halo sahabat siswa, perkenalkan nama saya Abdul Fatah Sirojudin dengan NIM 2411304. Saya dari kelas 2A, perwakilan kelompok 2 dengan mata kuliah Logika Penerapan Hukum dengan dosen pengampu Ibu Ade Patini SAG MHU. Baik, selanjutnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Naila Fitria dengan NIM 241130001. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka dengan NIM 2493008. Nama saya Eka Ismailwa dengan NIM 241130009. Baik, pertama adalah logika induksi. Logika induksi merupakan cara berpikir menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dan berbagai kasus yang bersifat individual, seperti kesimpulan penelitian humoris. Dengan kata lain, proses induksi merupakan aktivitas akal budi dalam menarik kesimpulan pengetahuan yang atau dalam bentuk umum atau universal dari pengetahuan yang khusus atau partikular. Terdapat keuntungan dari logika induktif yaitu ekonomis, yang dikarenakan bahwa penalaran induktif yang diterapkan dalam kehidupan yang beraneka ragam serta berbagai corak dan segi dapat diredukasi atau disederhanakan menjadi beberapa pernyataan. Selanjutnya, pengetahuan yang dikumpulkan manusia bukan merupakan kumpulan dari berbagai fakta, melainkan unsur-unsur pokok dari fakta-fakta tersebut. Selanjutnya yaitu ada logika deduksi. Logika deduksi adalah cara berpikir tentang pernyataan bersifat umum ditarik kesimpulan bersifat khusus. Logika deduksi merupakan penarikan kesimpulan atau validasi argumen yang nilai kebenaran kesimpulan harus mengikuti kebenaran premis-premis itu. Biasanya menggunakan silogisme disusun dari dua buah dan sebuah kesimpulan. Pernyataan yang mendukung silogisme ini disebut premis yang kemudian dapat dibedakan sebagai premis mayor dan premis minor. Pengetahuannya dapat dari penalaran deduktif adalah hasil kesimpulan berdasarkan kedua premis tersebut. Dasar-dasar penggunaan logika dalam kegiatan berpikir. Nah, pengertian dan konsep kegiatan akal budi yang paling fundamental adalah membentuk pengertian atau membentuk konsep yang dalam istilah logika sering disebut sebagai aprehensi sederhana atau simple apprehension. Untuk lebih jelasnya, aprehensi sederhana itu dapat dirumuskan sebagai kegiatan akal budi untuk menangkap esensi atau makna suatu objek tertentu. Dan itu disebut pengertian atau konsep. Ya, pengertian identik dengan konsep sebagai hasil pekerjaan akal budi yang selalu menangkap dan memiliki suatu gambaran. Pengertian berada pada wilayah akal budi atau pikiran, sementara konsep berada dalam wilayah kebahasaan. Luas pengertian, extension of a concept. Pengertian selain memiliki isi juga memiliki luas. Artinya, tiap-tiap pengertian memiliki lingkup dan lingkungannya sendiri. Lingkup dan lingkungannya realitas itu berisikan semua barang atau hal yang dapat ditunjuk dengan pengertian dari kata itu. Misalnya, luas pengertian gajah adalah untuk semua gajah. Di luar lingkupan atau kelompok binatang yang disebut gajah, pengertian gajah tidak dapat diterapkan. Berdasarkan hal itu, maka luas pengertian yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ciri-ciri dan luas konsep. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep diartikan sebagai rancangan atau buram surat dan sebagainya. Ide atau pengertian yang diabsentisasikan dari peristiwa konkret atau gambaran mental dan objek, proses atau apapun yang digunakan di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Konsep bisa disebut juga sebagai perwakilan universal dari sebuah objek yang mempunyai unsur-unsur esensial yang mirip, sehingga konsep menunjuk pada beberapa objek, sehingga objek-objek tersebut adalah anggota-anggota dari konsep itu. Masing-masing konsep memiliki dua aspek, yakni yang pertama aspek komprehensi atau denotasi, dan kedua adalah aspek ekstensi atau konotasi. Aspek komprehensi adalah ciri-ciri atau
atau unsur-unsur yang mewujudkan konteks yang bersangkutan. Lalu kalau misalkan aspek ekstensi adalah beberapa objek yang dicakup oleh objek tersebut. Term merupakan tanda nyata suatu ide yang dapat diindrai atau sensibel sesuai dengan pakat konvensional. Tanda itu dapat bersifat formal dan instrumental. Tanda formal digunakan berdasarkan kesamaan antara tanda dan yang ditandai seperti gambar, potret, film, dan huruf hieroglif. Tanda instrumental digolongkan atas dua, yakni tanda alamiah dan tanda konvensional. Tanda alamiah digunakan berdasarkan kaitan alamiah. Wilayah logika dan lingkup kajian. A. Konsep. Konsep wilayah logika dan lingkup kajian merujuk pada ruang lingkup dan topik-topik yang dibahas dalam studi logika, serta cabang-cabang atau bidang yang termasuk dalam kajian logika. Wilayah logika mencakup logika formal, logika informal, logika dedukatif dan induktif, logika matematika. Lalu ada juga lingkup kajian lokal yang mencakup struktur argumen, teori pembuktian, semantik dan sintaksis, metalogika, logika filsafat, logika dalam ilmu komputer, dan logika dalam hukum. Yang ketiga, kaitan logika dengan disiplin ilmu lainnya. Logika memiliki hubungan erat dengan ilmu lainnya, yaitu ilmu matematika. Logika matematika menyediakan dasar untuk teori dalam matematika, seperti teori himpunan, aljabar, dan kalkulus. Lalu ada juga ilmu komputer. Logika dalam ilmu komputer digunakan sebagai pembuatan algoritma, pembuatan pemrograman, dan serta analisis atau data desain. Terus ada filsafat. Logika adalah alat utama untuk menguji klaim filosofis dan membuat argumen yang rasional. Dalam ilmu sosial, ilmu politik, dan psikolog serta ekonomi, logika digunakan untuk membuat keputusan yang rasional dan analisis kebijakan. Selanjutnya ada definisi. Untuk menyamakan pengertian dan menghindari kesalahan penafsiran terhadap term perlu didefinisikan. Di samping itu, definisi juga diperlukan untuk dapat memahami sebuah kalimat secara jelas dan sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan. Selanjutnya ada definisi. Selain dapat dijelaskan apa artinya, term juga dapat diuraikan dengan kriteria tertentu menjadi bagian-bagian. Penguraian term itu bisa disebut definisi. Definisi adalah uraian suatu keseluruhan ke karakteristikan tertentu. Pembagian dalam bentuk definisi merupakan upaya lain untuk menjelaskan term. Selanjutnya ada definisi logis. Dalam definisi logis, mental manusialah yang membagi keseluruhan hal menjadi bagian-bagian. Kita menambah unsur-unsur tertentu kepada suatu hal untuk menjadikannya kelas atau subkelas. Misalnya, hal yang hidup, hal hidup yang berindra merupakan dari divisi logis, disebut sintesis. Pengertian atau komprehensi telah disebutkan bahwa pengertian adalah tangkapan yang dibentuk akal budi tentang esensi atau makna suatu objek. Makna tersebut dapat diungkapkan melalui definisi. Namun pada kenyataannya, betapapun baiknya suatu definisi, ia tak akan mampu membawa makna secara eksplisit. Sudah terkandung dalam pengertian. Misalnya, jika kita mendefinisikan manusia sebagai hewan yang berakal budi, definisi ini tidak mampu mengungkapkan secara eksplisit semua unsur yang terkandung dalam pengertian manusia atau unsur-unsur seperti yang dapat tertawa, yang dapat membuat keputusan, yang dapat mengasihi, dan sebagainya tidak termuat dalam definisi di atas. Dalam logika, keseluruhan unsur atau sifat yang termuat dalam satu pengertian disebut isi pengertian atau komprehensi. Komprehensi dapat dibagi menjadi dua, yang secara niscaya ada pada satu pengertian. Misalnya, Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Ingat, perubahan dimulai dari langkah yang kecil. Jadi jangan ragu untuk memulai. Saya Abdul Fattah Sirojudin dari kelompok 2. Izin pamit undur diri. See you next time.